Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu jemaah Masjid Al-Fauzin, sama kita selalu bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia dan nikmat kepada kita semua. Pagi hari ini pada sholat subuh salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada yang bisa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya di muka bumi hingga akhir zaman. Insyaallah masuk kita yang hadir pada pagi hari ini senantiasa tercapainya jauh akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Alhamdulillah. Ustaz Muhammad sebagai Al-Sema, alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah kita. Gimana kabarnya Pak Ustaz? Alhamdulillah. Begitu lagi dalam kajian pada pengajian pada pagi hari ini. Begitu kami silakan Bapak, nanti juga ada sesi jawab Ibu, silakan setelah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman. Akramana bil Qur'an. Wa faddalana ala sa'iril makhluqati bil aqli wal bayan. Salatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu rasulan wa nabiyyan wa da'iyan ilallahi bi'iznihi wa sirajan muniran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha walau bisyikkim minat tamri au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Fauzin yang saya muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan umur
kenikmatan iman, kenikmatan kesehatan, kesempatan, dan juga tentu kekuatan, sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan sholat subuh secara berjamaah merupakan anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang terkasih. Karena pada faktanya tidak semua hambanya diberikan kenikmatan ini. Saya ingin melanjutkan satu topik dalam kitab yang kita jadikan sebagai pegangan pada pengajian subuh ini. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita membahas tentang motivasi menuntut ilmu, sekaligus klasifikasi yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali tentang orang-orang yang menuntut ilmu. Termasuk kita masuk kepada pembahasan ketaatan, beberapa adab yang harus kita jaga ketika bangun tidur. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membaca satu chapter juga yang secara khusus adab tidur. Jadi temanya barangkali tema yang cukup lazim, ya. Tapi kita ingin melihat apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali terkait dengan persoalan ini. Temanya barangkali sebagian kita menyebut ini temanya anak TK. Adab tidur. Adab tidur. Tetapi sekali lagi, sengaja kitab ini kita baca karena kita ingin melihat bagaimana penghayatan yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali terkait dengan masalah ini. Bisa saja ini masalah yang fundamental, tetapi bagi sebahagian kita bisa saja merupakan sesuatu yang teramat baru, bukan sekedar tidur ternyata. Misalkan, saya akan membaca, ini masih di dalam fasal yang pertama tentang ketaatan. Kism yang pertama yaitu kismut ta'at. Adabun naumi, adab tidur. Fa'idha araddan nauma, apabila engkau ingin tidur, fabsid firashaka mustaqbilal kiblata. Kata Imam Al-Ghazali di dalam chapter ini, ada 8 adab yang harus dijaga ketika seseorang itu ingin tidur. Yang pertama adalah fabsat firashaka mustaqbilal kiblata, menghadap ke kiblat. Ini adab yang pertama. Mungkin sebahagian kita bertanya, apa urgensinya tidur itu harus menghadap kiblat? Mengapa? Kalau tidak menghadap kiblat, gimana hukumnya? Kalau kamar kita, ranjang kita tidak memungkinkan untuk itu, bagaimana? Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, nanti di belakang Imam Al-Ghazali menyebut bahwa orang tidur itu orang mati. Dan seseorang ketika tidur itu tidak pernah tahu apakah kemudian dia ini akan bangun pagi harinya. Sehingga orang tidur itu seolah dia berada pada masuk ruang alam barzah, lahat.
Sementara bangun pagi itu seperti seolah dia bangun di alam kiamat nanti, kebangkitan. Oleh karena itu, adab yang pertama, dan ini tentu didasari atas hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kalau tidur selalu menghadap ke kiblat. Jadi tidur itu bukan hanya sekedar tidur. Bahkan di dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali itu menyebut tidur itu sesungguhnya adalah mengganggu, mengurangi jatah hidup. Tidur itu mengurangi jatah hidup. Kecuali kalau seseorang itu hidupnya nakal. Jadi kalau kayak begitu, daripada hidupnya nakal, itu lebih baik tidur. Jadi mungkin ibu-ibu kalau punya suami malas begitu ya. Suami malas kok tidur mulu begitu misalnya. Dalam satu sisi mungkin perlu bersyukur. Karena di tempat yang lain orang yang melek itu justru maksiat. Jadi kalau ibu-ibu dipikir-pikir mana lebih bersyukur punya suami tidur meskipun mungkin nggak produktif gitu ya. Daripada punya suami melek kerja tapi di saat yang sama kemudian maksiatnya banyak. Nah, ibu-ibu harus punya banyak alasan untuk tetap mencintai suami. Meskipun misalkan suaminya pemalas, tidur mulu. Kerjaan apa? Gitu misalnya. Nah, tapi di satu sisi tadi, nah makanya betul kata Imam Ghazali, tirakatnya orang akhir zaman itu adalah tidur. Karena di akhir zaman itu, ketika seseorang tidak tidur itu dihadapkan dengan banyak pilihan untuk melakukan kemaksiatan. Nah, kalau seseorang punya penghayatan sampai seperti ini, kira-kira ibu-ibu mau pilih yang mana? Mau pilih suami tidur atau pilih suami yang melek tapi maksiat? Nah, jadi pulang minta maaf sama suami. Nanti misalkan. Ya tentu kalau pilihannya melek produktif ya iya, nggak perlu dipilih itu memang itu kan. Makanya kata yang Ghazali, fa'inna nauma ta'tilun lil hayat. Tidur itu sesungguhnya apa? Ya mengganggu kehidupan. Karena kalau orang itu tidur, itu kan kehidupan berhenti. Yang semestinya dapat uang jadi enggak. Yang semestinya istirahat jadi jadi energik jadi enggak. Yang semestinya membersamai anak dengan percengkeramaan jadi enggak. Ya. Makanya betul bahwa hidup itu sesungguhnya kalau ibarat KRL itu berhenti listriknya, sistemnya. Ta'tilun lil hayat. Kecuali jika seandainya hidupnya, meleknya itu penuh kemaksiatan. Nah kalau kayak begitu ya mending tidur aja. Nah ini juga implementasinya barangkali bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya anak itu di kamar mulu, tidur mulu, nggak punya kerja, itu barangkali juga perlu harus lebih disyukuri. Berbanding daripada punya anak, melek, kelayapan, nakal, main. Ini persoalan tidur, bukan hanya persoalan sederhana ternyata. Ya, itu mungkin prolognya ya. Nah, adab yang pertama, jadi orang tidur itu benar-benar tidur. Tidur itu siap. Makanya disebut apa? Fabsit firasyaka mustaqbilal qiblah. Nah, menghadap kiblat ini ada dua keadaan Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah kalau bahasa kitanya mungkin delosor atau tengkurap. Menghadap kiblat juga. Jadi mukanya menghadap, kalau seandainya sana ini kiblat, maka kita gini nih. Jadi mukanya menghadap ke kiblat, ininya di bawah, tengkurap kan itu ya, delosor. Nah, itu yang pertama. Ini yang pertama. Nah, tetapi
tidur yang model seperti yang pertama ini, itu bagi laki-laki mubah. Mubah itu artinya boleh. Tetapi bagi perempuan itu makruh. Ini jenis yang pertama. Jadi kalau seandainya ini nyontoin aja ya, seandainya saya kiblat, maka tidurnya begini nih. Jadi memang menghadap kiblat, mukanya, kemudian perutnya di bawah, mungkin kiblat juga ini. Nah, model yang pertama ini bagi laki-laki itu boleh, tapi bagi perempuan makruh. Itu kata Imam Nawawi Al-Bantani, Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, ini sekarang yang kedua. Yang kedua adalah ini yang sunnah. Bagaimana bentuknya? Wanam ala yaminika kama yadja al-mayyitu fi lahdihi. Bapak Ibu pernah menyaksikan mayit itu ditanam, dikubur. Nah, dia kepalanya di posisi mana? Kalau kita orang Indonesia, posisinya berada di sebelah, kepalanya di sebelah mana? Utara. Pipi kanan berada di bawah. Betul kan? Nah, kemudian dimiringkan. Lambung yang sebelah kanannya ada di bawah. Nah, ini yang sunnah. Untuk laki-laki dan untuk perempuan. Dan begini tidurnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ini kiblat yang dikehendaki. Jadi kan menghadap kiblat itu ada dua. Yang pertama yang delosor tadi, kepalanya betul-betul di kiblat. Menghadap kiblat. Perutnya ada di bawah, pundaknya dua-duanya itu nempel di kasur atau lantai tempat kita tidur. Nah, jenis yang pertama ini kalau dilakukan oleh laki-laki itu mubah, kalau dilakukan perempuan itu makruh. Jenis yang kedua adalah persis seperti mayit ketika dimasukkan ke dalam lahat. Kalau dalam konteks orang Depok, kepalanya itu berada di arah utara, pipi kanan berada ditaruh di bawah, kemudian juga lambung kanan berada di bawah. Dan ini yang sunnah. Wa yakunu wajhuka fi kubalati badanika ilal kiblati. Ini yang pertama. Jadi kalau kita ini tidur modelnya kayak begini, kita ini berarti kan secara nggak langsung merasa siap, seolah-olah kita ini berada di dalam lahat. Orang kalau tidur dalam keadaan begini, ini mengekspresikan bahwa dirinya ini siap menghadap Tuhan. Dan nggak ada orang yang tidak siap menghadap Tuhan kecuali dia merasa persoalan di dunianya tidak begitu banyak. Persoalannya di dunia begitu banyak, maka nggak maulah dia. Ya, nggak siap. Nggak siap karena auditnya, dia ngerasa nanti akan pasti dapat notis banyak gitu ya. Atau merasa dia perlu waktu lagi untuk menyelesaikan persoalannya. Atau mungkin merasa bekalnya belum banyak. Nah, tapi kalau orang setiap harinya bertidur dengan cara seperti ini, maka nanti akan tertanam bahwa mau nggak mau, siap nggak siap, memang ini harus dihadapi. Persis seperti orang tidur, seperti orang masuk dalam kubur itu. Wa'lam ketahuilah, an-nauma sesungguhnya tidur itu mithlal mauti, seperti mati.
Wal yaqdata sementara bangun, maksudnya melek, itu seperti alam kebangkitan. Wa la'allallahu ta'ala yaqbidu ruhaka fi lailatika. Dan bisa jadi Allah itu mencabut nyawa seseorang itu di malam itu. Belum pernah ada, nggak tahu udah ada pernah riset atau belum. Orang itu antara meninggal di waktu siang dengan malam itu mana yang lebih banyak? Mana yang lebih banyak orang itu dijemput, diambil oleh malaikat maut itu pada saat waktu malam atau pada saat waktu. Nah, kenapa? Apa rahasianya? Apa hikmahnya? Kenapa seseorang itu ketika tidur disunahkan dengan cara seperti tadi, menghadap kiblat tadi itu? Sebab kalau seandainya seseorang itu dicabut dalam keadaan seperti ini, maka seolah-olah dia ini udah merasa siap. Fakun musta'id, dan maka bersiaplah liliqaihi untuk menjumpai Allah bi antanama, dengan tidur ala toharotin, tidur dalam keadaan suci toharoh. Nah, ini berarti yang keberapa? Ini yang kedua. Ini yang kedua. Jadi yang pertama, yang pertama tidurnya menghadap kiblat. Yang kedua adalah siap-siap, persis kesiapannya seorang mayit yang ditidurkan di alam lahat dengan menghadap kiblat. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu kalau pulang boleh kemudian buka di internet, Google, searching manfaat orang tidur menghadap ke kiblat secara medik. Saya tentu nggak punya kapasitas untuk bicara itu. Tapi sedikitnya adalah ketika lambung itu berada di kanan, itu memudahkan metabolisme tubuh. Sehingga kalau bangun, ada orang yang bangun tidur itu badan sakit-sakit. Nah, ketika orang tidur menghadap kiblat ini menurut mediknya, itu membantu untuk melancarkan metabolisme tubuh. Nabi dulu nggak ngomongin soal itu, tapi Nabi mencontohkan dan menyarankan kepada umatnya untuk melakukan tidur dengan model seperti itu. Tapi Nabi nggak pernah ngomongin secara medisnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tidurnya dalam keadaan suci. Sehingga kalau malam itu dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala memang dalam keadaan suci. Makanya mudahnya Nabi itu kalau mau tidur dia berwudu, sholat 2 rakaat. Bagi sebagian ulama fikih menyebut ini sebagai antisipasi kalau seandainya nanti malam tidak bangun, witir. Karena Nabi Muhammad itu sholat malam itu tidak pernah tinggal. Kalau seandainya in case terbangun, kalau seandainya in case dia ini tidak terbangun, maka sholat 2 rakaat itu bisa dinilai sebagai sholat malam. Nah, sehingga tidur itu betul-betul niat. Memang betul-betul ingin merehatkan diri. Nah, jadi 3 udah ya. Yang pertama adalah menghadap kiblat. Yang kedua itu kun musta'iddan liliqai, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tadi. Dan kemudian yang ketiganya adalah dalam keadaan bersuci. Dalam keadaan bersuci. Ini anak-anak kita ini kadang-kadang agak perlu anak-anak kita perlu diingatkan, Pak. Anak-anak kita ini kadang-kadang nggak bisa tidur kalau dia telinganya tidak disumpel sama earphone. Ya entah itu nonton, apakah dengar musik, entah ya nggak tahu juga, mungkin tilawah juga mungkin. Ya, tapi wallahu alam. Padahal Nabi itu sunahkan orang kalau mau tidur itu wudu, sholat 2 rakaat, menghadap ke kiblat, kemudian membaca doa.
Dan doa inilah doa terakhir sebelum orang tidur. Sehingga kalau misalkan seseorang itu dijemput oleh malaikat pada saat tidur, memang ungkapan akhirnya adalah ungkapan bismika Allahumma apa? Doanya apa? Allah apa Pak? Doanya bismika Allahumma. Itu yang terakhir yang dibaca. Sehingga kalimat terakhirnya adalah kalimat thayyibah. Sekarang bayangin kalau orang sebelum tidur itu yang didengerin Justin Bieber. Misal, in case, dan macam-macam yang lain karena memang telinganya nempel earphone-nya nempel di telinga. Dan misalkan dijemput oleh malaikat mautnya pada saat tidur. Berarti kan kalimat thayyibahnya apa kalimat khabithah? Kalau kalimat sayyi'ah, Pak. Yang didengar terakhir sebelum dijemput oleh malaikat berarti kan bukan kalimat thayyibah. Nah, itu yang ngeri. Itu diantara sebab kenapa kok begitu. Jadi bi'antanama ala toharotin. Tidur dalam keadaan bersuci. Jadi memang niat. Kalau seandainya seseorang suami istri itu berhubungan dan kemudian tidur, Nabi mencontohkannya, meskipun tidak bersuci tetapi cuci dan kemudian wudhu. Dicuci dan kemudian wudhu. Ya kalau bersuci langsung kan, janabat langsung kan, ya dingin pasti malam itu. Nah kalau seandainya dalam keadaan janabat saja seperti itu caranya, apalagi tidak dalam keadaan janabat, memang disuruh bersuci. Kemudian wa takunu wasiyatuka maktubatan tahta ra'sika. Nah, ini yang keempat. Kata Imam Al-Ghazali, yang keempat adalah tidur dalam keadaan sudah memiliki wasiat. Hendaklah wasiat kamu itu tertulis tahta wisadatika, di bawah wisadah itu ya, bisa kasur, bisa selimut, bisa cover bed atau bantal. Bantal. Jadi artinya orang itu memang ketika tidur itu memang ngerasa siap-siap betul dia ketemu Allah. Sehingga kalau suatu saat memang meninggal beneran, ya semuanya udah tersiapkan itu. Termasuk wasiat-wasiatnya. Ini yang keempat. Kata Imam Nawawi, fa'in naman mata bi ghairi wasiyatin. Barang siapa yang meninggal tanpa meninggalkan wasiat, la yatakallam fi muddatil barzah. Selama dia di alam barzah, maka dia tidak bisa berbicara. Wa innal amwata, maka sesungguhnya para mayit itu yatazawaruna, saling mengunjungi fi kuburihim, di kubur mereka, siwahu, kecuali orang yang enggak memiliki wasiat tadi. Nah, ini mungkin juga sesuatu yang enggak biasa dengan kita. Kita ini kalau nulis wasiat seolah-olah segar bugar kok nulis wasiatan begitu. Ya, segar bugar kok nulis wasiat. Ini enggak biasa kita. Padahal apa namanya? Ini bagian dari menggapai husnul khatimah. Kira-kira Pak, setiap kita ini sudah pernah punya planning atau belum? Dari aset yang kita miliki itu nanti kalau kita meninggal, maksimum sepertiga itu untuk wakaf misalkan. Sudah ada belum yang punya planning yang seperti ini? Ya. Anak memang udah dapat, ya, meninggalkan anak dalam keadaan susah memang juga nggak digandaki. Tetapi apa artinya, apa benefitnya buat si mayit kalau anaknya diberikan aset yang banyak tapi dia tidak membawa bekal yang banyak untuk kesananya. Nah, makanya nilai logisnya
itu tidak boleh lebih daripada sepertiga wasiat itu. Kalau seandainya ada seseorang menulis wasiat banyak, pada saat meninggal dihitung-hitung kok melebihi sepertiga, maka yang boleh dieksekusi maksimum sepertiga. Yang 2/3-nya baru dibagi-bagi sesuai dengan hukum warisan. Ya, jadi selogisnya itu Islam memang menghendaki seorang punya bekal, tapi tidak boleh gara-gara ingin membawa bekal yang banyak ke akhirat, kemudian keluarganya tidak berhak, tidak diberikan hak perwarisan. Ya. Jadi ini yang keempat. Jadi ya ini kan bahasanya bahasa Imam Ghazali 7 abad yang lalu. Kalau kita kan tidak semestinya wasiat tulisannya itu kita di bawah tempat tidur, ya nggak mesti kan. Taruh di brankas kan bisa, atau di notaris kan bisa. Ya. Tapi yang pasti maksudnya seseorang itu semestinya harus sudah sedini mungkin itu memiliki wasiat. Dan salah satu di antara wasiat itu biasanya terkait dengan distribusi harta, seperti harta. Bapak-bapak kalau ninggalin uang, aset untuk keluarga itu bisa jadi habis. Bahkan mungkin berdarah-darah karena rebutan warisan. Nah, tapi kalau Bapak ngamanin dulu sepertiganya, apapun keadaannya, itu nanti yang akan menemani Bapak, Ibu semua di hari kiamat nanti. Jadi Imam Nawawi di dalam Maraqi Ubudiyah mengatakan, jadi orang yang meninggal tanpa meninggalkan wasiat nanti selama di alam barzah itu nggak bisa ngomong. Padahal mayit di alam barzah itu saling mengunjungi di antara mereka. Di antara sama mereka kamu ngobrol. Itu kenapa orang itu kok sendirian aja, nggak bisa ngomong. Maka kemudian dijawab, innahu mata bi ghairi wasiyatin. Itu orang meninggal tanpa menulis wasiat. Demikian riwayat disampaikan oleh Ibnu Shalah dari kalangan tabi'ut tabi'in. Dan yang kelima, antana mata iban minadzunubi mustaghfiran. Adab yang kelima adalah tidur dalam keadaan taubat, minta ampun daripada dosa. Nah, jadi memang meninggal itu pengen dalam keadaan ringan. Tidur dalam keadaan ringan. Dan ini secara psikologis membantu menghasilkan kualitas tidur yang baik. Kalau dalam psikologi itu ada istilah namanya sleep protokol kalau nggak salah. Jadi sebelum tidur, dia ini melepaskan semua beban. Ya, mungkin kalau orang sekarang sama seperti meditasi gitu ya. Sebelum tidur itu, dia akan melepaskan semua bebannya, memaafkan semua persoalan, melupakan semua persoalan, sehingga ketika masuk tidur sleep, maka dia kondisi mental dan psikologinya dalam keadaan ringan. Dan ini yang kemudian dikembangkan oleh para trainer, termasuk para psikologi, untuk membantu meringankan para klien yang sedang dalam keadaan under pressure dan stres. Dan kalau kita perhatikan ternyata Bapak, dulu ada sebuah riwayat. Rasulullah ketika dalam majelis, tiba-tiba Nabi mengatakan, saya alaikum rajulun min ahlil jannah. Akan datang di tengah-tengah majelis kalian ini seorang ahli surga. Datang seseorang. Seseorang ini bukan orang alim, bukan orang kaya, bukan orang terkenal. Orang biasa, nggak terkenal, tinggal di ujung kampung.
Nggak lama selepas itu, suatu saat Nabi pun ngomong juga, saya alaikum rajulun min ahli jannah, akan datang di majelis kalian ini ahli surga. Dan ternyata yang datang yang kemarin itu lagi. Sampai 3 kali yang datang orang yang kemarin lagi. Sehingga ada salah seorang sahabat yang dia ini penasaran. Ini apa rahasianya orang ini? Dermawan karena kaya kagak. Alim khusyuk juga enggak, biasa-biasa. Adil pemimpin juga enggak, emang dia rakyat jelata. Sehingga datang menemuin, Mang, saya ini lagi berantem sama bapak saya. Jadi, saya kabur dari rumah. Boleh enggak sekiranya saya ini nginep di sini? Kayak nginep ya. Selama 3 hari itu dia perhatikan orang ini. Orang ini sholatnya biasa sama seperti sahabat. Ibadahnya biasa-biasa saja seperti sahabat. Apa yang membuat orang ini disebut sebagai ahli surga oleh Rasul? Nggak ketemu jawabannya. Ya, kalau sholat tahajud, ya sahabat yang lain juga sholat tahajud. Tapi nggak disebut sebagai, tidak dijanjikan oleh Nabi sebagai penduduk surga. Akhirnya ngaku, saya kesini itu sebetulnya bukan karena begaduh sama orang tua, enggak. Tapi karena saya ini ingin tahu apa yang menjadi rahasia. Sampai 3 kali Nabi menyebut penduduk surga datang dan itu adalah Anda. Maka orang tersebut mengatakan, saya ini sebelum tidur, saya akan memaafkan semua kesalahan orang kepada saya. Saya pasti digunjingin orang, nggak mungkin orang tuh nggak digosipin orang, pasti diomongin orang. Saya akan mengampuni, memaafkan baik yang saya tahu maupun yang nggak tahu. Yang saya tahu dia ngomongin saya ataupun enggak, yang menyakiti, yang mencaci, yang ngomongin, yang memerli, semuanya saya ampuni. Nah, sehingga saya ini tidur dalam keadaan ringan, nyaman, enggak bawa beban psikologi, enggak bawa beban mental. Nah, Rasul dulu udah pernah ngajarin itu. Orang sekarang itu menyebutnya sebagai tadi, selip protokol, apa kalau nggak salah istilah psikologinya itu. Jadi sebelum tidur dia melepaskan semua beban. Nah di sini adab yang kelima adalah tanama taiban. Tidur dalam keadaan taubat, mustaghfiran, meminta ampun kepada Allah. Kama rawat Tirmidzi, sebagaimana meriwayatkan Imam Tirmidzi an Abi Sa'id Al-Khudri, sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man qala hina ya'wi, man qala, barang siapa berkata, hina ya'wi ila firashihi, ketika ia ini beranjak menuju tempat tidur, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi thalatha marrat, 3 kali, ghafarallahu taala, Allah akan mengampuni dosanya, dzunubahu, kesalahan dosa-dosanya. Jadi selain bismika Allahumma ahya wa amut, ditambah lagi astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, 3 kali. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, 3 kali. Selesai doanya. Diselesaikan, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak pernah punya dosa dalam sehari kita jalan? Enggak ada. Jadi ini yang ketiga, yang berapa ini? Yang kelima Pak ya. Jadi minta ampun dan memberi keampunan. Minta ampun sama Allah atas dosa yang dilakukan dan melepaskan hak-hak kesalahan orang pada dirinya. Kalau ada orang yang menggunjing saya maafkan. Yang pernah memaki saya maafkan. Yang hari ini menyemprot saya maafkan. Yang hari ini memandang saya dengan pandangan kerendahan, saya maafkan. Yang hari ini membentak saya maafkan. Jadi tidur itu dalam keadaan nyaman, ringan, nggak punya beban.
Kalau dia punya kesalahan sama Allah, dia minta ampun. Dan kalau dia punya hak untuk meminta dari orang lain, dia lepaskan. Ya, ini yang kelima. Aziman ala alla ta'uda ila maksiyah. Seraya berazam besok kalau seandainya dikasih kesempatan bangun tidur, nggak balik melakukan kemaksiatan. Wa'zim alal khairi li jami'il muslimin. Dan berazam untuk melakukan kebaikan bagi seluruh orang muslim. In ba'athakallah, apabila Allah besok memberi kesempatan bangun daripada tidur. Jadi tidur itu ternyata ritualnya seperti itu. Bukan sekedar blek-blek-blek-blek begitu. Tapi sampai nomor 5 tadi, minta ampun, memberi kemaafan ke orang lain, berazam untuk tidak melakukan kemaksiatan lagi, dan berazam besok akan melakukan kebaikan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man awa ila firashihi, barang siapa yang dia beranjak menuju tempat peraduan tidurnya, la yanwi, tidak niat zulma ahadin, mendalimi seseorang, wala yahqidu ala ahadin, dan tidak iri sama seseorang, ghufira lahu, maka dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Watadakkar, dan hendaklah kamu tahu, annaka, sesungguhnya kamu satatji'u, akan tidur fil lahdi, di alam lahat, kadzalika, demikian wahidan. Jadi maksudnya kalau sekarang kamu itu tidur sendirian dengan menghadap kiblat. Nah, mungkin kalau sekarang nggak sendirian lah ya, ada istri. Kalau sekarang tidur sama istri, atau mungkin sambil ngelonin anak, masih oke lah. Tapi ingatlah nanti suatu saat kamu di alam lahat itu akan tidur dalam keadaan sendiri. Wahidan faridan walaisa ma'aka, tidak ada siapapun yang nemeni, illa amaluka, kecuali amal perbuatanmu. Wala tujzi'u, dan kamu tidak diberikan balasan pahala, illa bisa'ika, kecuali atas usaha perbuatan. Ya, itu yang kelima Bapak ya. Itu yang kelima. Jadi orang tidur itu kayak ngerasa mau balik beneran kalau kayak begini. Nanti sendiri di alam lahat, di kubur yang ukurannya berapa? Berapa meter kali berapa? Lebar, luas, tinggi, panjang, lebar, tinggi berapa, itu cuman sendirian di sana. Nggak ada yang menemani kecuali amal tadi. Nah, adab yang keenam, wala tastajlib an-nauma takallufan bitamhidil firashil wati'ah. Ini nggak cocok kalau buat penduduk Pesona Depok ini. Jangan nyiapin tidur itu dengan nyiapin tempat tidur yang nyaman. Ini kata Imam Ghazali. Wala tastajlibin nauma takallufan bitamhidil al-firashil wati'ah. Firashil wati'ah itu maksudnya adalah tempat tidur yang nyaman. Dan justru ini yang mungkin sebagian kita, supaya kualitas tidurnya nyaman, maka spring bed-nya yang harus bagaimana speknya. Iya kan? Nah, mungkin ini, ya mungkin saya ngambil jalan tengah, nggak seperti Imam Ghazali. Ya. Mungkin ini ya bolehlah. Tapi yang lain tadi itu nggak boleh ditinggalin. Nah, sehingga mungkin seimbang.
spring bednya yang speknya seperti apa, tetapi yang terkait dengan janabat, bersuci dalam keadaan bersuci, menghadap kiblat, istighfar, berazam enggak mengulangi kesalahan, serta niat besok akan melakukan kebaikan, itu enggak boleh ditinggal. Ya. Tapi kalau katanya Imam Ghazali aslinya memang katanya bi Allah tanama idalam ya tidur itu kata Imam Ghazali orang itu jangan tidur kecuali betul-betul capek. Jadi maksudnya kalau kita ini tidur nyiapin gitu ya, itu kan ruangannya disiapin, tempatnya disiapin. Ya memang bagi kita tentu ini ya namanya ruang privat. Yang paling enak sekali lah. Orang kerja capek-capek masa buat tidur nggak enak. Saja begitu kita ngomong. Tapi mungkin saya menyebut tadi, kalau seandainya yang hal ini memang itu menjadi concern kita, maka yang 5 yang lain tadi itu juga nggak boleh ditinggalkan. Ya, itu yang lebih penting tentu. Mungkin ada orang ngomong, sebetulnya tidur itu di spring bed yang murah dengan yang mahal itu sama atau beda? Kalau sudah tidur kan sama aja rasanya. Kalau orang tidur itu nggak ngerasain apa-apa. Bapak pernah ngerasa nggak? Saya dulu itu ingat. Orang becak. Kebanyakan orang becak itu kan dia dulu ini, misalkan ketika saya masih di Jawa Timur. Orang yang becak di Surabaya itu kan rumahnya sekitar Surabaya. Dia kalau pulang jauh. Kalau ngontrak nggak cukup buat kontraknya. Sehingga orang tukang becak itu tidurnya di mana? Di mana, Pak? Ya di becaknya itu. Bapak ngerasa nggak? Di mana kepala, di mana kaki? Kan nggak cukup. Ya nggak? Tapi pernah nggak kita merasakan ketika jalan? Ternyata tukang becak itu juga merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Yang kadang-kadang kita yang tidurnya di alam AC, itu ruwet kehidupannya. Ya nggak? Dia masih bisa ketawa sama teman-temannya, bangun pagi, belum bangun, belum mandi, itu. Ngerokok sambil ngopi sama temannya, wah, canda-canda itu. Jadi kalau gitu bahagia itu mewah apa murah, Pak? Mewah. Maksudnya mahal sesungguhnya kebahagiaan itu. Saking mahalnya belum tentu yang punya segalanya itu bisa bahagia. Nah, ini yang mengatakan fa innan nauma ta'tinul lil hayat. Karena tidur itu adalah jadi kalau bahasanya sistemnya down. Jadi kalau KRL itu berarti ya berhenti. Illa idza kanat yaghdatuka wabalan. Kecuali kalau seandainya ketika melek itu memang isinya kemaksiatan tadi seperti yang saya bilang tadi di awal. Wah, jadi begitu, Pak. Jadi kita kalau punya anak tadi saya bilang sudah syukur, nggak apa-apa lah. Banyak tidur daripada meleknya itu bikin gitu juga suami. Tetapi janganlah laki-laki kayak begini. Masa tidur mulu. Ya, mentang-mentang lebih baik tidur daripada melek tapi maksiat. Ya tentu menginginnya ya melek tapi produktif. Jadi betul para kiai pernah menyebut bahwa tirakatnya orang akhir zaman itu tidur. Sebab kalau melek itu terbuka pilihan lebar kemaksiatan. Meskipun sesungguhnya menghadirkan hal-hal positif di akhir zaman kan juga bisa. Tapi intinya itu. Terus kemudian terakhir, udah ke-6 ya. Udah ke-6.
Fa inna nauma ta'tinul hayat illa idza kanat yaghdatuka wa balan alaika, kecuali kalau meleknya itu merusak. Nah, sehingga pilihannya tidur. Fanaumuka, maka tidur kamu salamatun lidinika, menyelamatkan buat agama. Jadi maksudnya kalau orang tidur itu kan berarti berhenti dari maksiat. Itu apa namanya? Maksudnya itu. Jadi tirakatnya orang akhir zaman itu tidur. Kenapa? Sebab kalau tidur itu berhenti dari maksiat. Wa'lam anna laila wan nahara arba'un wa ishruna sa'ah. Ketahuilah bahwa sehari semalam itu 24 jam. Fala yakun naumuka bil laili wan nahar aktsar min 8 sa'at. Sejak 7 abad yang lalu udah menyebut tidur kamu itu sehari semalam tidak boleh lebih dari 8 jam. Jadi kalau kata dokter itu tidurnya itu 8 jam itu tidur malam, tapi kalau Imam Ghazali menyebutnya tidur malam dan tidur siang itu nggak boleh 8 jam, lebih dari 8 jam. Sehingga ada istilah qailula, short sleep. Tidur yang singkat itu di siang hari itu bisa mengenergize. Nah, artinya kalau seandainya siang itu ada kesempatan tidur, akumulasinya siang dan malamnya tidak boleh lebih daripada 8 jam. Fayakfika, maka cukuplah bagimu in ishta mathalan sittina sanah, kalau seandainya kamu itu hidup selama 60 tahun, antudayyi'a minha isrina sanah, berarti kamu itu sudah ngebuang waktu 20 tahun. Jadi kalau orang itu hidupnya itu 60 tahun, berarti tidurnya kalau 8 jam sudah 20 tahun. Nah, lama Pak ya. Jadi meleknya cuma 40 jam, 40 tahun. 40 tahun itu udah dipakai di jalan, di belakang, buat makan, buat ngopi, nunggu KRL. Ya kan? Boleh, berarti kalau begitu taat kita itu cuma berapa? Loh, Imam Ghazali itu ngomongin tidur Pak sampai kayak begitu Pak. Ya Allah Subhanahu wa taala. Wa'id indan naumi siwakaka wa tahuruka. Nah, ini yang ketujuh. Berarti apa namanya? Siwak, siapin siwak. Ya, berarti kalau sekarang ya sikat gigi. Dan seterusnya wa'zam ala qiyamil laili au ala qiyami qabla suhbihi. Yang terakhir, niatkan nanti bangun malam untuk qiyamul lail ataupun sholat 2 rakaat sebelum subuh. Faraqatani fi jawfil laili kanzun min kunuzil birri. Karena sholat 2 rakaat sebelum subuh itu adalah apa namanya itu, kanzun itu apa, kumpulan harta itu apa Pak namanya Pak? Oh, kalau orang punya harta ditaruh di gudang itu namanya apa Pak? Nah itu kira-kira kanzun itu apa bahasa Indonesianya? Jadi harta ini, harta apa disebutnya? Ya harta karun lah ya, kira-kira begitu. Berangkas ya. Khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, rakaatan al-fajr 2 rakaat subuh itu lebih lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya di sini Imam Ghazali menyebutnya adalah kanzun min kunuzil birri. Fastakfir min kunuzika liyaumi fakrika. Maka perbanyaklah bekal tadi itu, kanzun kunuz tadi itu, untuk hari kefakiran kamu. Falan tughni angka kunuzid dunia, pada saat hari itu tidak tidak berguna seluruh aset keduniaan kecuali aset kebaikan dan keakhiratan tadi. Makanya kalau kita ini punya anak yang nggak seberapa pinter, nggak prestatif di kelas, tapi bisa bangun subuh saja itu udah luar biasa. Ya, prestasi
ya biasa-biasa aja di sekolah, nggak pernah dapat ini, nggak pernah dapat medali itu. Tapi kalau seandainya dia ini bangun selepas dengar kita ini bangun, itu udah anugerah terbesar. Syukuri kalau kita punya anak kayak begitu. Kalau belum, berarti harus diusahain sama-sama. Itu barangkali sedikit 8 adab yang bisa kita kemukakan. Mudah-mudahan kita bisa praktekkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita. Ustaz yang sudah memberikan kajian pada dan juga sangat bermanfaat sekali bagi kita tentang tema yang tadi kita disampaikan oleh Pak Ustaz tentang adab tidur, ada 8 ya Pak Ustaz ya. Ya. Ada yang ternyata memang kita juga sebelum tidur ini juga diberikan adab ternyata. Begitu kami persilakan kepada bapak-bapak dan ibu jemaah masjid Al-Fawzan yang ingin bertanya atau mungkin sharing, kami persilakan. Ini ibu mau bertanya, silakan ibu. Atau yang mungkin lagi ada di Zoom juga kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada kami sehingga dapat membuat sekolah keislaman perilaku dan jemaah. Tadi Pak Ustaz sudah menyampaikan 8 adab dari Imam Ghazali secara rinci, dan kami pada kesempatan ini mohon pencerahan juga kontekstual 8 adab dari Imam Ghazali ini dengan petuah Rasulullah kepada putrinya sebelum tidur, antara lain khatam Al-Quran, padaku, dan lain-lain. Bagaimana dapat berikan pencerahan kepada kami kontekstualnya 8 adab ini dengan petuah Rasulullah kepada putrinya itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu-ibu yang saya muliakan. Ada beberapa riwayat memang yang menjelaskan bahwa Nabi itu memiliki amalan sebelum tidur. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Ada beberapa surah yang disarankan oleh para guru-guru kita. Jangan sampai seseorang itu tidur kecuali membaca surah, misalkan surah Waqiah, gitu ya. Misalkan surah Al-Mulk. Gitu ya. Itu diantara amalan-amalan yang memang membantu kita untuk menyiapkan kualitas tidur yang baik tadi dengan beragam fadilahnya. Kalau Al-Mulk, misalkan kalau seseorang itu tidak tidur kecuali membaca surah Al-Mulk, maka nanti dia akan diselamatkan daripada fitnah akhir zaman, fitnah Dajjal. Ya. Kalau seseorang itu tidak tidur kecuali membaca surah Al-Waqiah, maka dia akan dimudahkan rezekinya. Tentu ini adalah pembahasan yang masuknya fadilah. Adapun terkait menghatamkan,
Ini kalau seandainya begitu berarti kan spiritnya setiap hari harus khatam. Nah, ini yang saya tidak tidak mengetahui secara pasti riwayatnya. Yang saya pernah dapatkan adalah para sahabat itu dulu pernah berlomba-lomba pengen mengatapkan Quran di hadapan Nabi, mulai daripada sebulan sampai 14 hari, sampai 7 hari, 5 hari. Nah, oleh Rasulullah SAW diberhentikan di angka 3 hari. Karena 3 hari itu udah banyak, maksudnya begini. Kalau seseorang itu bisa ngatamin Al-Quran, normalnya itu adalah 3 hari khatam, itu udah dianggap sesuatu yang sudah luar biasa. Sebab kalau nggak sampai 3 hari sudah khatam, itu dia khawatirnya bacanya itu nggak sesuai dengan kaidah, nggak sesuai dengan tajwid. Nah, jadi itu yang pernah saya dapatkan riwayat sahih terkait dengan masa yang terbaik untuk menghatam Al-Quran itu tidak boleh lebih daripada 3 hari. Ya. Jadi sementara kalau harus menghatamkan Al-Quran sebelum tidur, nah, ini saya belum mendapatkan riwayatnya. Adapun riwayat-riwayat untuk membaca Al-Quran memang banyak, ya. Fadilah-fadilah riwayatnya termasuk yang tadi kita sebutkan, ada surah Waqiah, ada surah Al-Mulk, ada surah Ad-Dukhan. Itu diantara tentu ini menyempurnakan Bapak. Ya, kalau tadi itu dimulai dengan bersuci, sholat 2 rakaat, istighfar, berazam, kemudian menghadap kiblat, kemudian berdoa. Tentu kalau seandainya bisa ditambah dengan membaca Al-Quran menjadi sesuatu yang lebih sangat positif. Itu barangkali Bapak, ini respon saya. Tambahan sedikit. Okay. Bahwa putrinya itu lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nggak mungkin saya sebelum tidur 12 orang. Apa? Online. Ya, cool. Begitu ya. Ya. Ketisnya tuh. Ayo begini aja tinggal pegang lubang gitu ya, coba. bahwa surah Al-Ikhlas itu senilai thuluthul Quran, sepertiga Quran itu ya. Bahwa di dalam riwayat Nabi itu mensunahkan untuk membaca muawwidzatain, qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq itu iya. Tapi riwayat yang tadi Pak Haji sampaikan itu yang isunya saya belum pernah membacanya secara detail. Terkait dengan riwayat yang menyatakan nasihat Nabi kepada putrinya bahwa surah Al-Ikhlas itu senilai sepertiga iya, bahwa Nabi juga mensunahkan untuk membaca muawwidzatain yang yaitu ta'awud qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, yang itu akan menjaga seseorang daripada bala, daripada dajjal dan daripada bisikan setan sebelum tidur ya. Tetapi hadis yang secara khusus menyampaikan nasihat kepada putrinya itu yang Pak Haji saya nggak tahu, dan tidak semestinya yang saya nggak tahu itu nggak ada. Poin saya adalah saya tidak mengetahui terkait dengan riwayat itu. Tapi sekali lagi yang tidak saya ketahui belum. Punya kirim ke Bapak tahu. Ada gitu ya. Ini Pak, gitu. Silakan. Ada yang WA-nya Pak Ustaz. Izin bertanya Pak Ustaz dari gimana caranya bener lagi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budina. Yang pertama, Apa, Bu? ngobrol juga masuk dari anak-anak tersebut seperti kebiasaan tersebut ke bawah sampai usia tua.
misalnya saat mendengarkan pengajian pasti mengobrol yang tidak perlu, terkadang merasa lebih tahu dari ceramahnya. Nina Nurdiana yang ayah kenal itu yang suaminya udah meninggal. He is call me. Belum di anu. Bagaimana hukumnya? Nggak usah Pak Ustadz ya. Ya, silakan Pak Ustadz. Ada dua ini. Ya baik, terima kasih. Tema kita kan terkait tidur ya, terkait tidur. Ini ada pertanyaan. Ya memang kita memiliki apa namanya sifat-sifat kemanusiaan yang perlu untuk diperbaiki. Memang seringkali apa namanya Nabi pernah menyebut di dalam sebuah hadisnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu di antara bukti tanda bagusnya Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Nah, kita dalam hidup ini kan macam-macam ya latar belakangnya, perjalanan hidupnya. Ada yang mungkin dari awal sudah terbiasa dengan situasi kebaikan, ditanamkan kebaikan, dikondisikan persekitaran kebaikan. Nah, tapi kadang-kadang di penghujungnya ada masalah. Kadang-kadang ada kita ini yang perjalanan hidupnya itu mendapatkan cahaya dan kebaikan hidayah Islam itu baru. Nah, oleh karena itu kita ini nggak ada yang tahu siapa yang terbaik di antara kita ini kecuali ketika sudah meninggal. Makanya kenapa kita ini nggak boleh ngomongin orang. Karena orang tuh berubah. Kalau seandainya kita ini boleh ngomongin orang, yang boleh diomongin itu yang sudah meninggal. Tapi kan tetap juga yang udah meninggal tuh nggak boleh diomongin kecuali yang baik-baik saja. Iya kan? Lah orang yang sudah meninggal saja nggak boleh diomongin. Padahal dia ini udah nggak berubah. Apalagi orang yang masih hidup. Ada orang tuh orang baik, ujungnya kurang baik. Ada orang tuh awalnya nakal, ruwet, Masya Allah perjalanan hidupnya, tapi akhir penghidupannya baik. Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Nah, jadi mungkin salah satu bukti, kata Nabi tadi, salah satu tanda kebagusan Muslim seseorang itu adalah ketika seseorang itu tidak melakukan sikap perbuatan ucapan yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Dengan demikian, orientasi orang beriman itu fokus aja untuk memperbaiki diri. Fokus untuk memperbaiki diri. Ya, jadi saya ingin mengatakan, kalau seandainya kita ini boleh ngomongin orang, concern sama orang, itu orang yang sudah meninggal. Kita yang baik sekarang ini belum tahu nanti baik. Atau sebaliknya, kita yang sekarang baik ini, kemarin-kemarin kan kita nggak baik, kita ngerasa lah itu. Nah, tapi ternyata orang yang sudah meninggal pun oleh Nabi itu nggak boleh diomongin kecuali yang meninggal, mahasinnya saja yang diperbaiki, yang diomongin. Jadi orang tuh senakal-nakalnya, kalau sudah mati ya sudah. Allahumma maghfir lahu warhamhu wafihi wafan. Nah itu barangkali mungkin Pak Haji Anton respon saya. Terima kasih. Baik, Bapak-Bapak dari Ibu, terima kasih dan sudah bertanya.
Dan mohon maaf mungkin yang bertanya sesuai dengan tema apa yang kita pada pagi hari. Untuk itu sebelum kita tutup, mohon sekiranya Pak untuk menutup dengan doa dan juga doa-doa yang kita berikan kepada saudara-saudara kita yang kena musibah yang terjadi pada beberapa minggu yang lalu di Cianjur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ladzina idza jahilu ta'allamu wa idza ta'allamu 'alimu wa idza 'alimu 'amalu wa idza 'amalu akhlasu liwajhikal karim bi akramal akramin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma wafiqna Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah yang sudah memberikan kajian kepada ibu-ibu yang baik ada di Zoom maupun ada di Spotify senantiasa hari ini tidak melakukan warahmatullahi wabarakatuh.